Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi encang-cingnya babe di channel Surya Ngubek Kripto. Channel yang buat sama-sama kita belajar mencari tahu dunia cryptocurrency, mencari tahu dunia blockchain, mencari gratisan dan juga investasian. Iya, investasian enggak tuh? Mencari proyek-proyek bagus untuk kita berinvestasi di dalam dunia cryptocurrency. Review channel Surya Ngubek Kripto kali ini tentang proyek blockchain jaringan Alpha Network, yang mana jaringan Alpha Network adalah proyek blockchain, proyek koin Alpha yang membuka jaringannya sendiri, membuka teknologinya sendiri, atau mereka menciptakan teknologi blockchain sendiri, enggak numpang di jaringan blockchain yang udah terkenal, enggak numpang di jaringan blockchain yang udah ternama, tapi mereka mampu membuka jaringan sendiri dan menawarkan project yang tentu aja sama-sama bakal kita lihat ya project kayak gimana. Gua nggak bakal nyuruh lu download sekarang sebelum gua nge-review tentang project ini. Pantas gak atau bagus gak buat kita download dan kita menjalankan jaringannya di handphone kita buat melakukan sesi penambangan yang kita bisa ambil koinnya. Koin Alpha Network ini diberikan untuk kita tambang. Langsung aja kita lihat projectnya apa aja. Sebelumnya kita translate dulu. Sebenarnya sih gua ngatri bahasa Inggris, nggak usah ditranslate. Cuma gua kesian aja sama yang nyiptain Google Translate. Kasian nggak ada yang make ntar translatornya ya kan. Dan juga gue juga kesian aja sama lu yang waktu sekolah pas belajar bahasa Inggris lu malah pura-pura bakery ya, pura-pura bakery ke kamar mandi biar enggak ngikutin pelajaran bahasa Inggris, malah nyemok di WCW ya. Atau gue kasihan juga sama lo yang pas belajar bahasa Inggris ngelihat gurunya cewek cihwe banget, lu malah merhatiin sesuatu ya. Gua nggak akan nyuruh download ya sebelum kita lihat dulu nih projectnya apa aja. Pertama kita lihat di bagian nih, kami sedang mempresentasikan AlphaPay, solusi pembayaran cryptocurrency dari Alpha Network. Kita lihat, baca selengkapnya apa yang mereka tawarkan buat memancing kita supaya kita download aplikasinya dan memberikan kita cuan ya kita nggak munafik lah. Ngapain ikut project gratisan yang nggak bisa menghasilkan duit? Ngapain kita ikut project yang nggak jelas ya nilai ke depannya, value-nya apa buat kita nanti, value-nya apa, koin yang diciptakan ini bakalan berharga enggak? Ngapain kita download kalau nggak ada timbal baliknya kan? Nah di sini dia nawarin project yang apa ya, project yang perkembangannya bisa kita pantau. Tentu saja dari grup-grupnya, nanti kita ikutin grup-grupnya. Ini salah satu project yang mereka tawarkan. Ini videonya mengenai planning dari developer Alpha Network. Langsung aja kita masuk ke videonya.
kayak gitu. Jadi mereka menawarkan project atau nilai ke depannya koin ini bisa agak bisa bikin kita cuan menjalankan jaringannya. Jadi ini jangan mentang-mentang gratis kita asal download, asal ngikutin aja aplikasinya tanpa ngelihat project yang bisa kita pantau. Jadi dalam videonya tadi ini keklik aman lagi. Dalam videonya tadi tuh kita bisa lihat kalau kita kedepannya bakal bisa membelanjakan koin alpha kita buat pakai QR kode kalau mau transaksi menggunakan koin alpha yang udah kita tambang, yang udah kita dapat dari hadiah penambangan. Terus tadi banyak banget ya, lu bisa belanja baju, farmasi, bayaran menggunakan scan barcode kayak gitu. Jadi simple. Itu planning developer ke depan. Terus kita lihat lagi keterangannya. Solusi kami akan merevolusi cara transaksi kripto terjadi ekosistem yang dapat memproses transaksi kripto tanpa biaya dan tanpa waktu tunggu. Jadi mereka menjanjikan memproses transaksi kripto tanpa biaya dan tanpa tunggu ya. Artinya tanpa biaya saat lo melakukan transaksi menggunakan koin alpha, apabila koinnya nanti sudah bisa kita belanjakan atau kita tukar, itu tanpa biaya, gratis transaksinya dan tanpa waktu tunggu, berarti cepat ya. Sekali transaksi scan barcode selesai pembayaran kayak gitu contohnya. Terus batasan mata uang kripto saat ini adalah waktu tunggu dan biaya gas yang tinggi atau jumlah uang yang Anda keluarkan agar transaksi Anda diproses ke dalam blockchain, membuat transaksi Anda valid. Sayangnya hal ini yang membuat orang tidak menggunakan kripto dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi dia bilang batasan mata uang kripto saat ini adalah waktu tunggu dan biaya transaksi yang tinggi. Untuk transaksi itu kita harus mengeluarkan duit dulu gitu. Jadi nggak gratis, kata dia gitu ya. Klaimnya dia begitu. Tapi Alpha menawarkan transaksi menggunakan jaringan Alpha gratis. Mudah-mudahan aja bener dan proyeknya lancar dan kita bisa sama-sama menikmati hasil lah kalau kita masuk ke dalam jaringannya. Alpha Coin mengusulkan untuk menjadi meta coin, koin yang akan menjadi aset yang dapat dioperasikan, yang dapat dikonversi dari satu cryptocurrency ke cryptocurrency lainnya tanpa biaya tersembunyi, yang menghasilkan transaksi instan dan kecepatan ringan. Jadi nanti ke depannya koin apa yang kita punya bisa kita convert atau dikonversi menjadi aset kripto lain. Misalkan lu punya koin apa, lu mau tukar ke Bitcoin, Ethereum, atau mata uang kripto lainnya yang udah ada nilainya, yang udah bisa cair. Nih ada contohnya nih dari gambarnya. Planningnya adalah koin apa bisa lu tukar jadi Bitcoin, Ethereum, duit dolar, USDT, atau nih yang sebelah kanan bawah duit fiat, rupiah, ataupun lu di mana nanti berada, lu mau di kutub utara, duit di kutub utara apaan itu bisa. Jadi kayak gitu. Kalau emang ini berjalan lancar, tentu aja bau cuan ya. Mata lu hijau dengar cuan ya. Lanjut. Apa koin mengusulkan untuk menjadi meta coin? Oh, ini udah tadi udah kita bacain. Fleksibilitas untuk pengguna, pembayaran instan di kripto kemanapun Anda pergi, mudah diakses melalui aplikasi hebat, simpan, belanjakan, dan pertaruhkan atau staking. Jadi nanti ada fitur staking. Kalau lu mau staking
atau mau mengunci koin alpha lu dalam jumlah tertentu dan dalam waktu tertentu. Itu biasa dikasih imbalan, dikasih persentase. Misalkan lu staking 100 koin alpha, di situ ada keterangannya kalau lu 100 koin alpha berapa persen kembalinya. Misalkan 3 bulan, dalam 3 bulan bakal kembali full yang lu staking 100 koin dan tambahan biasanya kayak gitu. Misalkan 10%, 20%, itu nanti itu terserah developer mau ngasihnya berapa persen. Berarti ada usaha yang sangat mantap ya dari developernya buat mempertahankan kestabilan harga koin alpha ke depannya nanti dengan cara staking. Salah satunya itu ya, bukan yang satu-satunya. Layak secara komersial, tidak ada biaya transaksi untuk pedagang, tadi udah. Kemudian pengguna mata uang kripto untuk tujuan institusional dan bisnis. Jadi bisa tujuan institusional dan bisnis, pelaporan pajak dan alat analitik. Ini adalah teknologi yang ditawarkan ya. Teknologi jaringan alpha atau alpha network ini bisa digunakan untuk institusional dan bisnis, pelaporan pajak dan alat analitik. Jadi teknologinya alpha network bisa digunakan buat pelaporan, menyimpan data pajak atau data institusi yang mau menggunakan jaringan alpha network itu bisa menggunakan teknologinya buat menyimpan data-data agar ini ya, supaya nggak ada gangguan jaringan, biasanya kayak gitu. Dan banyak juga koin-koin blockchain yang sasaran perbankan, koin-koin cryptocurrency, teknologi cryptocurrency yang sasarannya marketplace, ada yang sasarannya game, banyak ya. Itu kalau udah punya jaringan sendiri bebas lu mau kemanain, bebas mau masukin, mau mancing investor dari manapun, teknologinya terbuka dan bisa di apa ya, fleksibel ya, bisa digunain kemana aja. Antar muka pengguna yang mudah dipahami, kelola keuangan Anda secara real time, opsi penarikan dengan harga rendah. AlphaPay segera hadir untuk aplikasi penambangan jaringan Alpha. Bergabunglah dengan komunitas kami dan habiskan 500 juta koin sebelum terlambat. AlphaPay segera hadir, berarti pembayaran menggunakan AlphaPay segera hadir. Untuk aplikasi penambangan jaringan Alpha, bergabung dengan komunitas kami dan habiskan 500 juta koin sebelum terlambat. Sebelum terlambat nih, ada 500 juta koin Alpha yang siap di mining, ditambang melalui aplikasinya yang bisa lu download kalau Android lewat Google Play, kalau iOS lewat App Store bisa juga. Tapi sebelumnya belum lengkap pembahasan ini, jangan download dulu, jangan. Ntar kita lihat lagi proyeknya bagus apa kagak. Kalau emang udah serak, kiranya bisa bikin kantong kita cair ya, basah, habis kehujanan kali lu basah, baru download kalau kira-kira bisa cuan ya kan. Terus nih, itu adalah penawaran projectnya di marketplace. Koin yang lu punya bisa lu belanjain. Terus kita baca apa lagi nih, baca dokumen proyeknya. Apa itu jaringan Alpha? Jaringan Alpha adalah sistem revolusioner yang memberikan alternatif untuk model cryptocurrency yang ada dengan fokus pada keseimbangan permintaan dan penawaran pasar. Jadi kedepannya bakal dilempar ke pasar terbuka agar kita bisa menjual koin kita, cuy. Kayak gitu. Jadi mereka menawarkan pasar terbuka nanti ke depannya. Yaitu dengan biasanya ya, menurut pengalaman gua, biasanya bakal
lempar atau ditawarkan ke pasar-pasar cryptocurrency yang di dalam pasar itu banyak investor orang yang jual beli cryptocurrency supaya kita bisa menjual jadi duit baca lagi nih. Tampilan jaringan alpha adalah untuk memberikan setiap pemain atau penambang pengalaman yang sederhana, aman, dan kuat dalam menghasilkan koin alpha, aset digital generasi berikutnya. Pengalaman penambangannya menyenangkan dan lugas sehingga memudahkan semua orang tanpa memandang latar belakang atau pengetahuan sebelumnya tentang industri kripto untuk dapat memperoleh koin alpha hanya dengan mengetuk tombol di ponsel mereka. Jadi gampang banget lu. Tanpa pengalaman atau latar belakang di dalam dunia cryptocurrency, lu cukup download aplikasinya. Taruh deh, jangan download dulu kita. Ini ceritanya nih. Ceritanya lu disuruh download. Biarpun lu nggak tahu dalam dunia kripto, lu cukup klik di aplikasinya, terus ikutin grup-grupnya, perkembangannya, kapan nih kita kira-kira bisa cair ya kak. Bagian terbaik dari konsep ini adalah sepenuhnya gratis untuk memulai dan menambang koin apa. Cukup unduh aplikasi kami selama persediaan masih ada. Enak aja lo main unduh-unduh aja. Gua lihat dulu proyek lo ya gak. Ini fase proyek. Padahal sih gue udah download, soalnya gue udah tahu duluan proyeknya. Tapi lo yang belum tahu nih, gue review khusus buat kalian supaya kalian mengubek-ubek dunia kripto. Kalau lu males baca, lu dengerin aja. Tapi jangan habis dengerin jangan lupa subrek. Jangan lupa subrek, share juga kalau bermanfaat ke teman-teman lo. Biar bibir gue jontor juga nggak apa-apa, dah asal subrek ya. Fase proyek ini telah disusun dalam 3 fase untuk membuat gambaran umum yang mudah dipahami tentang rencana pengembangan dari tim. Setiap fase mewakili tonggak sejarah untuk jaringan apa dan dapat dipicu oleh peristiwa tertentu. Fase 1, penambangan basis pengguna saat ini. Nah, saat ini nih sekarang kita ada di fase 1. Fase pertama proyek mengusulkan peluncuran aplikasi penambang jaringan alpha awal yang memungkinkan pemain untuk memulai kontribusi ke sistem dengan mendapatkan koin alpha. Jadi ini kontribusi kita yang dihargai dengan koin alpha. Nggak gratis kita dibayar karena udah berkontribusi ke dalam jaringannya. Bukan gratis, kita dibayar karena udah berkontribusi gitu. Ini ditangani untuk perangkat Android dan iOS secara bertahap dengan rilis awal di Android diikuti oleh iOS. Fase berlanjut dengan peningkatan umum pada penerapan hingga aplikasi Alpha Network Wallet siap untuk pasar. Jadi ini kedepannya bakalan ada wallet yang sedang disiapkan oleh developer buat kita menyimpan aset koin alpha kita itu dalam wallet. Nanti bisa kita transfer. Misalkan gua punya koin alpha, lu juga nambang punya koin alpha, terus gua malu nih mau transaksi atau percaya atau nanti kedepannya alpha udah ada harganya. Misalkan satu koin alpha 5.000 perak. Nah, gua mau bayar utang ke lu, gua bisa transfer melalui wallet kayak gitu. Utang yang dulu masih SD, lu inget-inget beli mentang. Misalkan dulu nih masih SD, lu beliin gue cireng, lu inget dulu lu gue beliin cireng, sini transfer gue koin alpha kayak gitu ya, gue transfer ya, gue pakai koin alpha kayak gitu. Fase 2, transaksi dan konsolidasi. Aplikasi dompet jaringan alpha dirilis dan menyediakan sistem yang aman bagi pemain untuk melakukan transaksi, melihat saldo mereka, riwayat transaksi, dan beberapa opsi untuk menginvestasikan koin alpha untuk peluang menghasilkan lebih banyak lagi. Nah, jadi itu proyeknya sangat mantap ya. Kita udah bisa bayangin dah. Dalam sistem blockchain ini terbuka, lu bisa ngelihat saldo yang lu punya nanti nih koin alpha lu yang udah lu tambang.
itu udah fix ya terdaftar dalam blockchain. Misalkan nih alamat dompet lu ketik di jaringan apa, lu ketik, lu search, termuncul tuh transaksi lu, muncul semua koin apa yang lu dapat dari mana, itu muncul semua. Itulah mantepnya teknologi ini, semua terbuka, nggak ada yang bisa ditutupin. Kalau udah punya lu itu fix punya lu, nggak bisa, developer juga nggak bisa ngambil balik koin yang lu punya. Kalau udah masuk ke jaringan blockchain, itu developernya sendiri nih. Seandainya lu melakukan kesalahan di aplikasinya, kecuali lu ngelakuin kesalahan yang fatal di aplikasi, misalkan lu curang, masing-masing jaringan punya aturan sendiri. Sekalipun lu curang, koin lu akun lu di banned, koinnya nggak bisa diambil sama dia kalau udah masuk blockchain, cuma akun lu doang yang di banned kayak gitu. Karena kalau udah masuk ke blockchain nggak bisa diambil lagi kecuali yang punya koin itu, kecuali lu sendiri yang ngambil koin lu, ngejual koin lu kayak gitu, kecuali lu sendiri. Terus fase ketiga, rilis penuh, penambangan ditutup. Perangkat lunak node penambangan fisik PMN rilis untuk komputer Anda. Kami memperkirakan ini akan memakan waktu sekitar 1 hingga 2 bulan sejak kumpulan koin alpha terkuras. Berarti kedepannya bakal ada perangkat lunak penambangan fisik untuk komputer. Kalau lu nanti punya komputer atau laptop, pas penambangan di HP habis, lu bisa ngelanjutin di laptop. Kembali ke laptop ya, tuh gua. Perangkat lunak ini validasi transaksi untuk membantu mencapai sistem yang sepenuhnya terdesentralisasi. Sistem yang sepenuhnya terdesentralisasi itu berarti sistem yang jaringannya nih punya komunitas, bukan punya developer. Kalau udah dilempar ke publik terdesentralisasi, harga pun developer nggak bisa mengatur. Semuanya dilempar ke publik, maupun harga maupun proyeknya itu bakal diserahkan ke komunitas, ke kita yang menjalankan jaringannya kayak gitu. Kalau desentralisasi itu beda sama sentralisasi. Kalau sentralisasi itu berarti dimiliki oleh satu perusahaan atau orang tertentu atau institusi tertentu. Terus transaksi yang disimpan di domain jaringan alpha untuk tujuan transparansi. Perangkat lunak ini tidak menghasilkan unit koin alpha baru, tetapi memberikan kesempatan kepada pengguna yang memilih untuk menginstal untuk berpartisipasi dalam komite jaringan alpha dan memiliki suara dalam memutuskan masa depan proyek. Oh ya kan? Bener kan? Berarti jaringan apa? Masa depan proyeknya kalau udah dilemparkan ke sistem desentralisasi, lo juga bakal terlibat dalam pengembangan proyeknya. Misalkan lo masuk ke dalam grupnya, lo bisa ngasih ide yang bagus. Kalau otak lo encer ya, lo bisa ngasih bla 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 masukan yang bagus. Biasanya ada voting. Kalau yang sistem desentralisasi, voting di komunitas. Misalkan ada masukan sekian, disaring yang bagus yang mana. Dari poin-poin yang paling bagus itu misalkan ada 5 poin, dilempar dan di voting. Biasanya kayak gitu kalau sistem desentralisasi. Dan lu termasuk di dalamnya. Kalau lu ikut ke jaringan, lu bisa voting kayak gitu. Sistem desentralisasi di dalam proyek kripto tuh kayak gitu. Kalau buat yang belum tahu ya. Kalau yang udah tahu ya maaf. Ini buat yang newbie gue kasih tahu dulu. Kalau yang kawakan mah nggak usah dikasih tahu, udah ngatri ya kan.
Nah ini kalau lu mau baca-baca panjang banget, bisa doer ntar bibir gua. Ntar kalau mau baca-baca sendiri nih tuh sampai bawah juga nggak apa-apa. Kita lanjut ke kita bahas apaan lagi. Ini adalah anggota terdaftar ada 500.000 termasuk gua udah berarti gue termasuk nih. Gue udah download karena gue udah baca-baca duluan ya sebelum gue nge-review ini. Gue udah baca-baca duluan dan merasa projectnya oke. Gue rasa sih bisa bahasain kantong gue. 500.000 anggota terdaftar, kami merekomendasikan menggunakan Telegram dan bergabung dengan grup kami. Ini grup Telegramnya, coba kita lihat. Gue kayaknya udah nih. Kalau mau lihat perkembangan projectnya, masuk ke dalam grupnya. Hi, mainnet event will be running for 3 weeks. Triple your loot box and referral reward on the app starting now. Jadi buat lo, kalau yang sekarang memutuskan buat bergabung ke dalam jaringan atau mendownload aplikasinya, lagi ada event mainnet. Nah ini poin penting mainnet. Ntar kita jelasin apaan mainnet. Ada poin pentingnya 3 kali loot box and referral reward, 3 kali bonus loot box dan referral reward dalam aplikasinya kalau lu mulai sekarang, kayak gitu dia bilangnya. Ini yang grupnya ada 2, ruang pengumuman dan ruang obrolan. Kita yang ke obrolannya, kalau di obrolan nih, wah gue belum bergabung nih. Jumlah orang yang masuk grupnya ada 10.000 orang nih. Bergabung coba, jebret. Nah gue bergabung. Nah di sini lu bisa nanya-nanya mengenai perkembangan projectnya. Terus lu bisa, siapa tahu kan dapat kenalan aww cihuy di sini kan. Gini aja, hai. Ya, kayak gitu. Hai. Anda masuk YouTube. Hai. Anda masuk YouTube. Oh, ini grup dalam bahasa Inggris. Paling kata orang Inggris, ngapa tuh ya bocah itu. Lanjut. Instagramnya ada. Lu kalau mau gabung ke Instagramnya, ikutin aja buat ngikutin perkembangan projectnya. Wah, suruh login dulu. Nah ini lu login aja dulu ke Instagram kalau mau ikutin grup di Instagramnya. Bukan kemari. Facebooknya tuh bisa juga, paling disuruh login lagi kayak gitu. Nah dari sekian project yang udah kita ubek-ubek, kira-kira lu mau download kagak? Sayang banget kalau lu nggak manfaatin gratisan yang bisa bikin kantong lu basah. Mudah-mudahan kedepannya project berjalan lancar, tapi kita nggak tahu masa depannya dari project ini. Yang pasti kalau orang atau tim yang udah bikin jaringan sendiri, project blockchainnya sendiri, nggak numpang di blockchain orang lain, itu adalah tim yang mantep ya.
karena nggak semua orang bisa ngebangun jaringan sendiri atau blockchain sendiri, jaringannya sendiri. Karena di dalam dunia kripto itu banyak Pak, dari puluhan ribu aset cryptocurrency, palingan 500-an yang memiliki jaringan blockchainnya sendiri, nggak numpang di blockchain orang lain. Kalau udah punya jaringan sendiri berarti orangnya pertama punya tim yang solid, punya otak yang encer pastinya ya. Soalnya ngebayanginnya udah mumet bikin jaringan blockchain buat kita transaksi ke ujung dunia dalam hitungan detik bisa nyampe. Jaringan blockchain nggak simple kalau buat ngebangun jaringannya, tapi kalau bikin token biasa yang numpang di jaringan blockchain orang itu siapapun bisa. Tapi kalau buat bangun jaringan sendiri nggak semua orang bisa, harus punya tim yang solid, juga otak yang encer dan kompeten di dalam dunia kripto atau bukan master juga sih, atau punya pengetahuan yang luas di bidang komputer, biasanya kayak gitu. Kalau udah kita lihat merasa bagus, lu klik tuh yang di Google Play. Kalau belum download silakan download. Kalau gue udah download langsung buka. Pas lu download itu disuruh masuk lewat apa, ada email, Facebook, dan juga Google. Kalau dari Google biasanya lu pencet Google, lu tinggal masuk ke email lu, email yang udah terdaftar di HP lu. Tapi kalau Facebook ya lewat Facebook lo, Facebook yang aktif. Kalau lewat email lu daftar dulu email yang mau lu masukin, email yang mana ya. Terus setting password lu di dalam aplikasi ini, jangan sampai lupa. Pertama masukin password, kedua ulangin password yang lu isi. Terusnya ada recommended orang yang ngajak lu, recommended kodenya. Kalau lu mau pakai recommended dari gua kasih linknya, kode recommendnya di deskripsi. Dan itu opsional ya, lu mau pakai kode siapapun bisa, enggak make kode siapapun bisa, tapi lu melewatkan 1 koin alpha secara gratis kalau lu nggak pakai kode recommended. Jadi gua saranin sih lu pakai aja dah kode gua ya. Daripada lu melewatkan 1, siapa tahu harga kita nggak tahu ke depannya, 1 alpha siapa tahu ke depannya bakal $10, $50, $100. Kalau lewatkan, lu melewatkan itu semua. Terus kalau udah masuk lu disuruh nyocol ya. Suruh nyocol yang col yang bundaran. Suruh klik itu. Kalau udah berjalan ada hitungan waktu mundurnya. 24 jam sekali. Terus kecepatan penambangannya nih yang nih kalau gua plus 4,6 per jam. Plus 4 koin alpha per jam gua. Terus kalau buat lu mempercepat penambangan lu nih melalui event loot box nih selama 3 minggu nih, mumpung lagi event mainnet. Terus sama kalau lu ngundang orang kali 3 tuh penambangan lu kayak gitu. Nah, event loot box kali 3 yang ini nih. Tuh pencet buka loot box. Nah, ini nambah 0,45 per jam penambangan gua. Klik kali 3 berarti dikali 3 ntar dapet tambahan kecepatan penambangan per jamnya. Ya kan? Jangan sia-siain coy.
project yang bagus, kenapa enggak? Mudah-mudahan aja berjalan lancar projectnya dan kita bisa sama-sama cuan pastinya. Nggak munafik, kita di sini nyari cuan. Dan kenapa nggak munafik ya? Kita juga dimanfaatkan. Dimanfaatkannya gimana? Nih, mainnet. Nih, kita sebagai penguji jaringan mainnet di blockchain. Tuh kode-kode yang ribet-ribet inilah jaringan teknologi blockchain yang gua di ujung dunia, lu di ujung dunia sebelah sono. Gua ngirim jebret dalam hitungan menit bahkan detik bisa langsung sampai, tergantung dari kecepatan jaringannya atau banyaknya transaksi yang terjadi di saat yang bersamaan. Itu menentukan waktu sampainya. Gitu kalau di dunia kripto kayak gitu. Nah, di sini nih lu bisa tes. Ini sekarang udah mainnet, berarti udah beneran jaringannya udah terbentuk. Tinggal kita melihat perkembangan proyeknya. Kalau udah mainnet nih berarti udah fix, jaringan udah jadi, udah sempurna. Biasanya kalau orang bikin project blockchain itu kalau belum sempurnanya itu namanya testnet. Itu buat nyoba-nyoba ada kegagalan dalam jaringan enggak, itu namanya testnet. Tapi kalau udah mainnet kayak gini udah fix, sempurna, perfect, jaringan bisa digunakan oleh siapapun dan nanti ke depannya banyak bisa koin-koin numpang di jaringan ini. Numpang di jaringan Alpha Network bisa aja. Koin-koin mecin yang mau buka project baru nih, dengan syarat penukarannya ke koin Alpha dan sebaliknya. Biasanya kayak gitu. Terus ini aktivitas, belum ada aktivitas gua. Terus kalau udah mainnet gini, lu bisa transfer koin lu ke sesama jaringan Alpha. Misalkan ada orang punya duit, males nambang, terus dia percaya project ini ke depannya bagus, dia udah ngelihat projectnya yang tadi udah kita review. Gue males nambang, gue punya duit, gue bayarin aja koin lu transfer nih ke wallet gue. Itu bisa kayak gitu. Misalkan ke depannya nih lu percaya harganya bakal bagus, lu juga bisa beli ke orang yang punya koin apa. Bisa lu tawar semurah-murahnya. Tapi dia mau kagak orang jual murah kayak gitu. Dengan project secadas ini. Terus kenapa gue bilang kita bisa dimanfaatkan? Kenapa gue bilang kita gak munafik cari cuan karena kita udah dimanfaatkan? Kedepannya pastinya gue mau kemari nih ke coin market cap. Kedepannya pasti, tapi bukan memanfaatkan juga sih, sama-sama menguntungkan nih, simbiosis mutualisme, apa nih bahasanya ya, pokoknya sama-sama menguntungkan. Nih, supaya koin ini lebih berharga, tapi ini bukan salah satu opsi dari developer ya. Kalau gue gini ya, sebodoh kita, pikiran bodoh gue aja nih, udah punya jaringan sendiri tanpa melempar project ke exchange. Ini nih sebelumnya nih ya, ini yang kita lihat di sini adalah pasar pusat penjualan mata uang cryptocurrency di seluruh dunia. Di dalamnya
banyak investor-investor yang siap membeli aset yang ditawarkan di dalam exchange pasar ini. Tuh banyak banget. Jadi gua aja yang masih cetek dalam dunia kripto. Gue tahu caranya melempar. Kalau gue jadi developer ceritanya gue jadi developer, gue supaya harga koin alpha melonjak. Kenapa developer mau harga koinnya melonjak? Pasti pembuat koinnya udah megang koinnya kan, dia tawarin project supaya koinnya ada harganya, dilempar ke pasar kripto, ke ini exchange pasar cryptocurrency yang dalamnya investor yang siap membeli aset kripto. Nah, misalkan Alpha Network ngajuin nih, gue mau dong daftarin gue ke dalam pasar lo, misalkan ke Coinbase, daftarin koin gue dong di pasar lo. Kata Coinbase gini, manfaatnya buat gue apaan? Daftarin, masukin lu ke lapak dagang gue, kata Coinbase gitu. Terus Alpha Network bilang, gue punya pemegang koin yang banyak. Ada 500.000 orang tadi ya, 500.000 orang yang udah megang koin gue. Dari 500.000 orang ini, kalau lu daftarin koin gue di pasar lu, pasti pasar lu banyak yang ngunjungin, aplikasi lu banyak yang ngunjungin, aplikasi lu banyak yang download. Dari 500.000 orang, kalau mau jual ke pasar lu, berarti kan transaksi di pasar lu, biaya transaksi dari pasar lu bisa lu ambil. Nah, jadi kalau di exchange tuh setiap jual beli, semua exchange pasti setiap jual beli itu dipotong fee-nya 0,1% dari jumlah yang kita transaksiin. Biasanya kayak gitu, semuanya exchange dia tuh ngambil keuntungan dari situ. Jadi timbal baliknya ke exchange tuh kayak gitu. Dan juga pastinya exchange atau pasar-pasar cryptocurrency itu nggak asal nerima ya, biarpun pemegangnya banyak. Kalau projectnya jelek, sulit juga buat masuk. Semakin tinggi peringkatnya, kayak Binance peringkat 1, aset kripto sangat susah masuk ke Binance karena syaratnya project yang bagus dan pemegang yang harus banyak, lebih dari 1 juta biasanya baru bisa masuk Binance. Tapi kalau yang semakin ke bawah itu semakin mudah. Dan juga semakin bagus koin itu, semakin nanjak. Taruhlah nggak usah muluk-muluk, Alpha Network sampai terdaftar atau dimasukin ke pasar ini nih, peringkat 11 dunia, auto tajir melintir kita. Itu baru yang ke-11 nih, kita lihat Crypto.com Exchange. Di sini adalah tempat investor-investor yang siap membeli kripto atau menjual kripto. Aset kripto di sini nih volume 24 jamnya aja 13 triliun rupiah. Jadi dalam sehari duit yang berputar di sini 13 triliun rupiah. Sampai Alpha Network terdaftar di crypto.com, nggak nutup kemungkinan yang dari 13 triliun rupiah ada yang membeli Alpha Network koin kita, kayak gitu. Jadi sama-sama menguntungkan antara exchange dan koin yang mau didaftarkan di exchange itu. Exchange itu bisa menambah penggunanya dari
pemegang koin yang mau didaftar. Terus koin yang didaftar mendapat keuntungan dari investor yang terdapat di exchange tersebut. Jadi kayak gitu, sama-sama menguntungkan dan tentu aja kita dimanfaatin juga. Nih pemegang gue banyak, 500.000 orang ya, itu kan sama aja kita bukan dimanfaatin sih, kita juga ngarah cuana ya kan, jadi sama-sama aja kayak gitu. Jadi itu logisnya, tapi itu bukan satu-satunya cara ya. Kalau punya blockchain sendiri bukan satu-satunya cara. Bisa membuka exchange sendiri kayak gitu bisa. Kalau punya jaringan sendiri bisa. Malah orang yang numpang di jaringan Alpha Network bisa kayak gitu. Oke, baiklah, mudah-mudahan setelah review ini kalian melihat kalau emang bagus, silakan lanjutkan download, kalau enggak skip aja. Kalau kalian merasa terbantu oleh review gua kali ini, jangan lupa like, comment, share, juga subscribe, karena dengan membantu channel ini berkembang sama aja kalian akan beramal, karena cita-cita dari channel ini adalah sebagian dari keuntungan channel ini jika berkembang akan kita sumbangkan buat saudara-saudara kita yang kelaparan di Suriah. Banyak saudara-saudara kita yang terkena korban perang, bocah-bocah kelaparan di sono. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu, dan juga tentu aja banyak rezekinya ya, biar kita bisa sama-sama belajar dalam dunia cryptocurrency di channel Surya Ngubek Kripto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.